dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Setiap hari kita diizinkan untuk bernafas, menikmati anugerah Tuhan. Sekalipun setiap orang konteksnya berbeda-beda, tetapi sesungguhnya berkat Tuhan itu tidak habis-habisnya dilimpahkan kepada kita semua. Kita masih bisa berkumpul bahkan dalam ruangan virtual ini untuk belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita mengucapkan syukur ya kepadanya, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang menata segala sesuatu, bahkan sampai di seluruh alam semesta ini, Engkau juga adalah Allah yang mengasihi kami lebih daripada bunga bakung di ladang maupun burung pipit. Dan Engkau mengasihi kami begitu rupa karena Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami. Kami rindu Tuhan bukan hanya mengatakannya, bukan hanya mengakuinya, tetapi betul-betul menghidupi rencana Tuhan. Dan tolong kami dengan pimpinan firman-Mu, supaya kami boleh dicerahkan, dicelikkan, dan hidup kami boleh mengalami perubahan. Tuhan sendiri mengubah kami lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu yang membangkitkan dalam diri kami cinta kepadamu lebih dari segala sesuatu. Nah, saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, dibagikan, diberitakan, diajarkan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Inilah kami, perlengkapi kami. Nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengambil sebuah teks yang akan menjadi fokus perenungan kita, yakni terambil dari 2 Timotius. 2 Timotius, saya berharap Bapak Ibu sekalian membuka Alkitab masing, pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita mungkin familiar dengan ayat yang ke-7 ya. Kita lebih sering dengar di masa pandemi ini ayat yang ke-7. Tapi saya ingin kita membaca dari awal konteks ini ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, 2 Timotius pasal ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kita melihat dengan jelas, 5 ayat pertama ini sangat personal. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius sebagai pemberita Injil. Nah, kemudian ayat yang ke-6 dan seterusnya ini adalah sebuah kesaksian apa yang Paulus sudah lakukan. Jadi Paulus bukan hanya memberi nasihat, tetapi Paulus memberi teladan. Ya, ayat 6 berkata begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara perhatikan ayat pertama dengan ayat yang ke-8, ini melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim. Ya, saudara lihat ya, ayat pertama dan ayat ke-8 merujuk Allah sebagai hakim. Oke, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, berbahagialah mereka yang bukan hanya
suka mendengar, suka merenungkan, tetapi diberkatilah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Karena merekalah murid-murid Kristus yang sejati. Nah, saudara, saya mencatat beberapa kalimat terakhir dari orang-orang top di dunia. Dari zaman dulu, misalnya kita ada Kaisar Vespasianus. Kaisar Vespasianus ini kaisar Romawi ya, yang sangat terkenal. Sebelum meninggal, dia dicatatkan mengatakan begini, waduh, celaka aku. Aku pikir di akhir hidupku sebagai manusia ini, aku menjadi dewa. Aku pikir aku akan jadi dewa, seperti dewa-dewi Yunani. Tapi ternyata tidak. Jadi, seumur hidup dia pikir, hidupnya yang dia lakukan, dia kerjakan, dia usahakan, dia curahkan, itu bisa membawa dia menjadi dewa. Wah, ternyata dia salah alamat. Manusia adalah manusia, tidak pernah menjadi dewa. Yang kedua, ini Benito Mussolini, pemimpin fasis di Italia. Satu kali dia diculik oleh kolonel dan beberapa pasukan lainnya di dalam peristiwa kerusuhan di Italia waktu itu. Kemudian, cepat, Benito, segera masuk ke mobil. Kita akan mengamankan kamu. Wah, cepat-cepat dia ikut masuk. Nah, setelah itu, begitu sampai di tempat yang sepi, di sebuah gang, di belusuan di kota itu, dia diturunkan, dipaksa diturunkan. Ada apa ini? Kemudian mereka langsung mengacungkan senapan mereka, ingin menembak Benito, dan Benito mengucapkan kalimat terakhir. Tapi, Mr. Kolonel, door, dan mati. Apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan, yang dia curahkan, tidak membawa hasil. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang terkenal di masa Perang Dunia. Di tempat pembaringan terakhir dia merefleksikan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia curahkan, apa yang dia usahakan. Terus dia berkata begini, aku bosan dengan semua ini. Lalu dia mengembuskan nafas terakhir. Saudara, betapa fananya ya hidup ini. Ada orang yang diberikan kesempatan hidup hanya mungkin 5 tahun, 15 tahun, ada yang sampai 55 tahun, 75, ada yang sampai bahkan 95 tahun. Tapi pertanyaannya adalah, hidup ini panjang pendek untuk apa? Berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Di atas kayu salib itu, dia berkata, tetelestai. Semua sudah selesai. Wah. Dan kemudian dia berkata, Bapa, kepadamu, kuserahkan nyawaku. Waduh, saudaraku, sebuah hidup yang accomplished, ya, sebuah hidup yang tuntas, sebuah hidup yang betul-betul tidak disia-siakan. Dan di bagian ini pun, 2 Timotius 4, kita melihat Paulus mengatakan hal yang sama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Dan dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sebuah hidup yang accomplished. Nah, saudaraku, hidup yang bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, bukan hidup yang go with the flow, hidup sembarangan, hidup tanpa arah. Bukan hanya hidup dengan arah, tetapi juga hidup dengan arah yang benar. Hidup dengan tujuan yang benar, sehingga manusia di akhir kematian itu tidak bisa berbohong. Akan terlihat apakah dia menyelesaikan atau tidak tugas yang dipercayakan kepadanya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa salah satu ciri dari pengikut Kristus yang sejati, dari beberapa macam ciri itu adalah bahwa hidupnya itu untuk misi Allah. Hidupnya diarahkan kepada tujuan yang Allah sendiri berikan, yaitu mengerjakan misi Allah. Nah, PA ini adalah disebut kelompok PA The Mission. Semoga kita tidak melupakan misi Allah.
bagi dunia, bagi kita masing-masing, bagi gerejanya. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara bayangkan, mengerjakan misi itu makanan. Makanan itu berfungsi untuk membuat kita tetap hidup, membuat kita hidup, menjaga ketahanan tubuh, dan memberikan vitalitas. Nah, jadi mengerjakan misi itu sebenarnya justru membuat kita hidup lebih daripada sekadar hidup. Nah, ini mengerjakan misi Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya saat ini sedang mengerjakan misi Allah, atau misi Allah itu hanya sekadar aksesoris hidup? Kalau sempat, ya kalau sudah ada waktu, ya nanti kita menomor 2-kan, menomor 3-kan, menomor 10-kan Allah dan misinya. Tetapi pada saat yang sama, kita ingin Tuhan menomor satukan kita. Kalau minta berkat kan kita selalu bilang, Tuhan jangan lupa aku, jangan lupa aku. Tapi dalam hidup sehari-hari kita sering melupakan Tuhan. Ya, saya pikir itu tidak fair. Saudara dan saya dicipta untuk mengerjakan misi. John Stott dalam salah satu bukunya mengatakan, gereja yang tidak sedang menjalankan misi, itu dia sedang berhenti menjadi gereja. Saya pikir hal yang sama kita bisa kenakan kepada setiap anggota tubuh Kristus yang lain, yaitu orang Kristen. Orang Kristen, mengaku Kristen, yang tidak menjalankan misi Allah dalam hidupnya, lewat hidup sehari-hari, bukan hanya waktu-waktu tertentu, bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi setiap waktu, maka orang Kristen yang tidak menjalankan misi tersebut sebenarnya sedang berhenti menjadi orang Kristen. Terlepas dari pengakuannya yang mungkin sampai berbusa-busa, terlepas dari, katakanlah, titel jabatan yang dia miliki. Saudara, kemarin saya menelpon salah satu rekan KTB saya, rekan kelompok kecil. Dia seorang hamba Tuhan. Dia sebenarnya yang minta ditelepon. Pak, apakah ada waktu? Saya bilang ada. Ayo, saya telepon ya, saya telepon. Dia mengucapkan, memberikan sharing yang membuat saya itu syok, saudara. Syok. Di salah satu STT yang ada di Indonesia ini, saya tidak sebutkan yang mana, salah satu dosen yang dia sangat hargai, dia sangat kagumi, menjadi panutan dan teladan, dosen teologi, ternyata dia melakukan sexual harassment terhadap beberapa mahasiswi yang memang tinggal di rumah. Jadi beberapa mahasiswi ini ada event-event tertentu itu diterima di rumah, ya, tinggal dengan keluarga ini. Nah, tetapi karena sang istri itu tidak sering bekerja keluar, maka sang suami melakukan hal-hal tidak pantas. Saudara, tidak peduli itu dosen teologi, tidak peduli dia sudah pendeta sekian lama. Saudara tentu juga sudah mendengar berita tentang Ravi Zacharias. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit, mendongkel-dongkel kelemahan orang. Karena sebenarnya kita ini juga mempunyai potensi yang sama untuk jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi, saudaraku, jikalau hidup kita itu tidak diarahkan pada misi Allah, kita akan mudah sekali, terlalu gampang buat kita untuk jatuh ke dalam hal-hal tersebut. Itulah sebabnya saya setuju dengan John Stott yang mengatakan gereja yang tidak menjalankan misi, dia sedang berhenti menjadi gereja. Orang Kristen yang tidak bermisi, dia berhenti menjadi orang Kristen. Saudara, seorang pelari yang berhenti lari, saudara bukan pelari lagi. Sederhananya begitu ya. Seorang pegulat yang berhenti bergulat, saudara bukan pegulat lagi. Saudara koki yang berhenti memasak, saudara bukan koki lagi. Sederhananya begitu. Jadi Kristen dan misi itu tidak bisa dipisahkan. Kristen ada karena misi, dan hidup kita ini adalah untuk mengerjakan tujuan Allah. Allah adalah Allah yang memiliki tujuan.
Allah mencipta dengan tujuan, Allah menyelamatkan dengan tujuan, Allah menebus tujuan, Allah memberikan Anda dan saya anugerah dengan tujuan. Dalam Roma 11 ayat 36, Paulus berkata, karena itu, ya, sebab segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Korintus 3 ayat 10 berkata, itulah sebabnya ketika engkau duduk, engkau berjalan, engkau makan, engkau berdiri, lakukan semuanya untuk memuliakan Allah. Misi kita adalah memuliakan Allah, menjadikan Allah. Memuliakan Allah itu tidak sama dengan seolah-olah Allah itu kurang mulia, maka perlu dimuliakan. Bukan. Memuliakan Allah itu artinya mengakui Allah itu mulia. Itu namanya memuliakan Allah. Allah mulia itu artinya Allah itu berbobot. Allah adalah Allah. Itu artinya Allah yang mulia. Saudara, jalan itu emas. Saudara punya emas ya. Gembol gitu misalnya. 1 kilo emas ya, misalnya bayangkan saja. Saya juga tidak pernah beli emas. Saudara, taruh emas itu sembarang, aduh, saya lupa ya emas saya taruh mana, biarin lah, nanti juga ketemu sendiri, begitu? Enggak. Saudara melihat itu logam mulia, maka saudara memperlakukan dia sebagai logam mulia. Itu artinya saudara memuliakan dia, artinya mengakui dan memperlakukan sesuai dengan bobot penghargaan Anda terhadap sesuatu yang Anda muliakan itu, yang Anda anggap mulia. Itu namanya memuliakan. Nah, kalau Anda dan saya dipanggil untuk memuliakan Allah, berarti saudara dan saya dipanggil untuk memperlakukan Allah betul-betul sebagai Allah, bukan hanya sebutan di dalam diri ini. Sebutan di dalam lagu-lagu, sebutan di dalam kita beribadah, ya, sebutan di dalam kredo-kredo. Cuman menyebut tetapi tidak memuliakan, itu cemoohan bagi Allah. Sederhananya begitu. Nah, saudara, jadi hidup kita untuk memuliakan Allah ini hidup yang seperti apa? Hidup seperti apakah yang disebut dengan hidup di dalam misi Allah? Hidup yang diarahkan kepada tujuan. Nah, maka kita melihat kesaksian Paulus di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-6, di sana Paulus menyebutkan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Nah, saudaraku, ini satu teladan hidup pertama yang Paulus berikan kepada Timotius dan kepada kita hari ini. Yaitu hidup di dalam misi Allah, hidup sedang bermisi, itu adalah hidup yang dipersembahkan. A sacrificial life. Hidup yang dipersembahkan. Saudara perhatikan di sana, Paulus menggunakan gaya bahasa Ibrani, saudaraku. Dia menggunakan gaya bahasa yang orang Yahudi itu bisa mengerti dengan baik. Ya. Darahku sudah mulai dicurahkan. Saudaraku, di dalam perjanjian lama, kejadian 35 ayat 14, ya, Keluaran 29 ayat 40, di sana Tuhan memerintahkan satu jenis persembahan, ada korban bakaran. Nah, ini ada yang namanya korban curahan. Nah, korban curahan ini adalah darah dari hewan yang dicurahkan di atas mezbah. Ya, ini darah dari hewan korban yang dicurahkan di atas mezbah. Nah, Paulus itu menggunakan terminologi itu. Darahku sudah dicurahkan. Artinya apa? Aku ini bukan milikku lagi. Galatia 2:20, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging, ini adalah hidup oleh karena karunia, anugerah Allah. Jadi Paulus tahu mengapa dia hidup itu adalah milik Allah. Nah, dalam Roma 12 ayat 1, tentu saudara ingat ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi hidup di dalam misi Allah, hidup yang diarahkan pada tujuan, tidak bisa tidak dimulai dari langkah awal, yaitu hidup ini dipersembahkan. Kenapa? Allah tidak mau saudara menjadikan dia itu nomor 2, nomor 3. Maka
hukum pertama itu menyebutkan ya, hukum pertama dari 10 hukum itu adalah jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Allah kepengen jadi nomor satu atau kepengen jadi yang satu-satunya? Nomor satu atau satu-satunya? Ya jelas. Ya, satu-satunya. Nah, Pak, satu-satunya sama nomor satu itu ya Betty lah ya, 12-13 ya. Beda tipis. Oh, suruh aku beda besar. Ya, jangan lupa menjadi nomor satu dan menjadi satu-satunya itu beda besar. Kalau tidak percaya, para suami katakan kepada para istri di sebelah Anda ya. Ya, para suami bilang gini sama istri. Mama, istriku yang aku sayangi, kamu itu adalah istriku yang nomor satu. Nah, boleh nggak, saudara? Ya, kamu adalah istriku yang nomor satu. Waduh, hati-hati, saudaraku ya. Ini cuma ilustrasi, jangan dicoba. Kalau dicoba, saudara tanggung sendiri risikonya ya. Kalau ada nomor satu, berarti ada nomor dua. Ada nomor dua, berarti ada nomor tiga, dan seterusnya. Nah, Tuhan nggak mau, saudaraku. Sekalipun saudara menjadikan dia nomor satu. Tuhan, aku jadikan kamu Tuhan Allahku nomor satu ya. Tapi aku punya Tuhan dan Allah nomor dua, nomor tiga ya, yang akan aku puaskan, aku layani juga. Sekalipun waktu terbanyak itu adalah untuk Engkau. Ya. Saudara, itu adalah pencemoohan buat Tuhan. Karena tidak ada Allah yang lain selain Tuhan. Ketika kita menjadikan sesuatu yang bukan Allah menjadi Allah, itu kita telah merampok kemuliaan yang seharusnya diberikan kepada Allah, kita berikan kepada yang lain yang bukan Allah. Saudara bisa lihat dalam Roma 1:18 dan seterusnya. Bagaimana manusia menindas kebenaran dengan kelaliman, mengenal Allah tetapi tidak menyembah dan bersyukur kepada Allah. Nah, saudaraku itu. Nah, saudara, hidup yang diarahkan pada tujuan adalah hidup yang bermisi itu pertama-tama adalah hidup yang diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, Paulus mengerti sekali, dan saya pikir kita juga perlu memahami hal ini. Apa yang dipersembahkan itu bukan lagi milik kita. Apa yang ada di atas altar atau mezbah itu bukan lagi milik saudara dan saya. Jadi, orang-orang Yahudi membawa yang kaya membawa lembu, yang menengah membawa, itu masih menengah tapi menengah ke bawah itu membawa domba, ada juga yang membawa burung tekukur. Nah, yang paling miskin itu bawa tepung. Pada hari-hari tertentu mereka datang ke bait Allah dan memberikannya, mempersembahkan kepada Allah. Nah, ini kata persembahkan, offering, mempersembahkan. Nah, saudara, tidak bisa orang itu setelah mengatakan mempersembahkan itu berkata misalnya kepada imam, Mam, ini lembu ini mahal sekali loh, Mam. Aku serahkan kepada kamu ya. Setelah nanti dipakai untuk acara, ya upacara itu selesai, dipersembahkan, dicurahkan, apapun kayak ya, tolong nih, sisakan bagi saya itu pahanya ya, tenderloinnya. Tenderloinnya kasih ke saya. Atau kasih saya samcennya lah, samcen. Kulitnya supaya bikin krecek. Nggak bisa, saudaraku. Apa yang dipersembahkan itu bukan milik kita lagi. Nah, ini yang Paulus ingin ajarkan kepada Timotius, kepada saudara, dan saya, kepada orang Kristen sepanjang segala zaman, bahwa saudara tidak bisa hidup bermisi dengan hidup mendua hati. Tidak bisa kita hidup bermisi pada saat yang sama, saudara memiliki misi-misi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Misi sampingan. Karena Allah kita satu, misi kita. Kalau Allah kita dua, saudara boleh misi saudara itu dua. Ya, saya mau sambil memperkaya diri, sambil saya mengerjakan misi Allah. Tidak bisa, saudaraku. Memperkaya diri tidak sama dengan mengerjakan misi Allah. Bertolak belakang. Ya. Oh, saya mau ini memuaskan diri sendiri, saya juga ingin memuaskan Allah. Tidak terjadi, saudaraku. Itu dua hal yang berkontradiksi. Segala sesuatu yang kita tidak lakukan untuk Allah, itu melenceng dari misi Allah.
Maka yang pertama ya, sacrificial life. Sacrificial life. Ada cerita tentang 3 orang yang beradu lebih mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah. Ya. Orang pertama berkata, ini ya, aku bikin garis lurus di atas pasir. Dia membawa seluruh hartanya, dan dia ngengkang di atas garis tersebut. Garis tersebut membelah sisi kiri dan kanannya. Dia bilang, saya akan lemparkan ke atas, maka yang jatuh di sebelah kiri itu milik Tuhan, ya di sebelah kanan itu milik saya. Oh, berarti kan idealnya itu 50% untuk Tuhan. Wah, dia lempar. Sampai waktu mau melempar, ya dia agak pura-pura kesandung dikit, sehingga lebih banyak jatuh ke kanan, misalnya seperti itu. Wah, tapi kan idenya 50%. Kemudian orang yang kedua berkata, kamu itu bukan apa-apa. Kalau tidak niat, nggak usah persembahkan kepada Allah. Lihatlah aku sebagai contohnya. Lalu dia membuat sebuah lingkaran, ya, radiusnya itu 1 meter. Radiusnya 1 meter. Lalu dia berkata bahwa aku akan melemparkan semua hartaku ke atas, semua yang jatuh di luar lingkaran itu milik Tuhan, ya, yang jatuh di dalam lingkaran itu milik saya. Ya, dengan ide bahwa akan lebih banyak jatuh yang di luar, ya lebih daripada 50%, mungkin 60-70%, ya, tapi waktu dia lemparkannya pelan-pelan, sehingga banyak yang jatuh di dalam lingkaran. Yang ketiga ini berkata, kalian ini jangan mempermainkan Allah, ya. Sembarangan, ya. Hati-hati loh, kualat loh, orang Jawa bilang. Hati-hati, tak boleh begitu. Kita harus berikan semua keputusan itu kepada Allah. Lalu kamu bagaimana? Bikin garis apa? Enggak, saya tidak bikin garis apa-apa. Saya akan lemparkan semua yang ke atas. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, yang kamu ambillah. Yang kau letakkan di bawah, itu berarti memang punya saya. Jadi lemparkan semua, ya saudara tahu semuanya jatuh ke bawah. Saudara, mempersembahkan diri kepada Tuhan bukan mainan angka. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa seluruh keberadaan kita ini adalah milik Tuhan, kita diselamatkan untuk hidup yang lebih baik di dalam Tuhan, mari kita belajar. Belajar ya, saya tahu kita itu tidak akan pernah sempurna. Saya yakin Paulus pun tidak sempurna, tetapi minimal Paulus itu mempunyai komitmen untuk bertumbuh, mempersembahkan diri lebih dan lebih lagi. Ya, korban yang dicurahkan itu tidak langsung blek jatuh gitu, enggak. Mungkin awal-awal itu curahannya pelan, ya lama-lama sampai banyak. Jadi ada proses memang, saudaraku. Mari kita berproses hidup di dalam misi ini. Yang kedua, saudaraku, apa yang Paulus ajarkan? Saudara perhatikan di sana, ya di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, ya. Ayat 6 tadi kan berkata, darahku sudah mulai dicurahkan. Itu sebuah persembahan, ya, sebagai persembahan hidup. Life on mission, first, itu adalah a sacrificial life. Yang kedua, ini Paulus berkata ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, ada 3 metafora, 3 gambaran yang Paulus berikan untuk menegaskan satu poin yang sama. Ya, gambaran pertama ini, aku telah mengakhiri pertandingan. Saudara, pertandingan di sini ini adalah sebenarnya sebuah pertempuran. Sama seperti seorang pegulat, seorang pejuang. Ya, pada zaman itu orang Romawi suka mengumpulkan gladiator atau para pegulat untuk bertanding. Nah ini yang dimaksud oleh Paulus ini. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mengakhiri perjuangan, bergulat gitu. Ya, atau di dalam sebuah perjuangan perang gitu ya. Bisa diartikan begitu. Tapi intinya ini tentang kisah seorang pegulat dan pejuang. Aku telah mengakhiri pertandingan. Pertandingan itu sudah selesai. Ya. Dan kedua, I have completed the race. Aku telah mencapai garis akhir. Ini gambaran tentang seorang pelari yang mencapai garis finish. Yang ketiga, ya aku telah memelihara iman. Aku telah menjaga iman. Ini menggunakan metafora seorang penjaga. Ya, seorang penjaga. Ya, mirip satpam gitu ya. Ini ya, tolong jaga. Jangan sampai hilang. Nah ini, jadi saudara melihat ada pegulat atau pejuang, ada pelari, ada penjaga. Ya. Nah, kalau saudara melihat 3 profesi ini, 3
profesi ini, pegulat, pelari, penjaga, ini 3 profesi yang betul-betul memiliki tujuan, tidak go with the flow, saudaraku. Jadi, saudaraku, seorang yang life on mission itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu itu secara intensional, sengaja. Seorang pegulat, di dalam bagian yang lain, Paulus menggunakan metafora yang mirip ya. Kalau aku itu petinju, aku tidak akan memukul sembarangan. Aku akan melatih diriku sedemikian rupa supaya aku menang untuk pertandingan. Tidak ada, saudaraku, saya pikir ya, pegulat yang baik, profesional, naik ke atas ring untuk kalah itu tidak ada. Dia akan bertahan sebisa mungkin untuk memenangkan pertandingan tersebut, bahkan sampai ronde terakhir. Kalau dia tidak bisa menaklukkan, paling tidak dia menyelesaikan. Nah, ini seorang pegulat. Pelari juga begitu. Tidak ada pelari berkata, aku mau ikut pertandingan ini, tapi aku cuma mau lari kencang itu di 10 meter pertama. Tidak ada, saudaraku. Ya, pelari yang baik, pelari yang profesional, itu adalah pelari yang memang melatih dirinya begitu rupa, ya. Satu hari dia akan berlari 4 jam sebelum dia ikut pertandingan hanya untuk misalnya pertandingan 400 meter. Tetapi dia latihannya itu setiap hari. Nah, jadi ada intensi, ada intensional, bukan hidup yang sembarangan, namun hidup yang direncanakan. Hidup yang dengan sengaja diarahkan. Penjaga juga begitu. Seorang penjaga tidak asal-asalan, dia harus menggunakan seragam, dia menggunakan perlengkapan, dia mungkin membawa kopi, ya, dia membawa kentongan atau alat-alat komunikasi yang lain yang akan dipakai waktu dia menjalankan tugas. Dia pakai perlengkapannya. Nah, saudaraku, ini yang saya maksud dengan hidup yang betul-betul diarahkan, hidup yang memiliki intensi. Jadi, saudara menjalankan misi Allah tidak bisa sembarangan. Tidak akan berhasil kalau sembarangan. Menjalankan misi Allah itu kalau yang poin pertama tadi tidak bisa disambi, ya, tidak bisa dijadikan aktivitas tambahan aksesoris, tapi harus menjadi aktivitas utama dan satu-satunya. Kalau yang kedua, saudara tidak bisa asal-asalan. Ya. Kita harus merencanakan hidup yang sedemikian rupa, sehingga hidup kita itu memberikan hasil dan buah. Bukan hidup sembarangan, tetapi hidup dengan penguasaan diri. Maka di ayat yang kelima, Paulus itu berkata kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kamu makan, kamu minum, ya, kamu berhadapan dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, para janda, wanita-wanita muda. Hati-hatilah. Ya, menguasailah diri dalam segala hal. Efesus 5 ayat 15 sampai 18, Paulus berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang. Gunakanlah waktu yang ada karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Usahakanlah untuk mengenal kehendak Tuhan. Tetapi bukan dikuasai mabuk oleh anggur. Nah, jadi ada intensional. Saudara, dalam hidup sehari-hari kita tahu kalau kita itu tidak secara intensional meraih sesuatu, saudara tidak akan meraih apa-apa. Betul nggak, saudara? Saudara mau belajar, saudara harus punya strategi. Saudara mau bekerja, saudara harus punya strategi. Saudara menjadi manajer, menjadi direktur, bahkan menjadi kepala keluarga, ya, menjadi orang tua, saudara harus punya strategi. Tidak bisa asal-asalan go with the flow. Kalau asal-asalan, kita tidak mencapai apa-apa, saudara. Tidak mencapai apa-apa. Saudara menanam tanaman saja. Saudara harus punya rencana, ya. Diletakkan di mana, pot yang seperti apa, ukurannya berapa, tanahnya berapa, pasirnya berapa, airnya itu berapa banyak, nanti kalau hujan itu seperti apa, kalau di musim kering bagaimana. Nah, kan saudara harus punya rencana. Ya. Secara intensional itu mengusahakan. Nah, inilah hidup di dalam misi Allah. Saudara, saya punya seorang sahabat dulu ya, sekarang dia sudah meninggal. Dia meninggal masih muda sekali sebenarnya. Dia rajin sekali memberitakan Injil. Nah, kemudian pada saat dia meninggal itu, waktu ini belum pandemi ya, jadi ada pertemuan di antara kami,
waktu melayat dan seterusnya. Saya mengenal dia cukup baik karena sama-sama pernah pelayanan di pemuda. Dia salah satu anak pemuda yang saya bimbing juga. Nah, kemudian waktu meninggal ini, satu persatu orang itu memberikan kesaksian tentang dia. Dalam obituarinya nih, berikan kesaksian. Salah satu yang disebutkan itu adalah bahwa dia ini seorang yang tidak banyak bicara, banyak bekerja, dan selalu ingin memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dari Tuhan. Nah, saudaraku, dan ternyata itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi sebagian besar orang melihat hal tersebut sebagai trademark dia, sebagai hal yang paling menonjol. Nah, saudaraku, kalau dia hanya lakukan sambil lalu, itu tidak akan menonjol dalam hidupnya. Dia tidak akan dikenang sebagai orang seperti itu. Ya. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, ketika saudara menjadi saksi bagi keluarga Anda tidak bisa menjadi orang Kristen sambil lalu, menjadi orang Kristen cinlok, cinta lokasi, ya, hanya mengaku cinta Tuhan di lokasi-lokasi tertentu, tetapi tidak konsisten. Ya, kita bersumpah serapah di dalam mobil ketika anak-anak kita ada di sana. Kita bertindak menjadi hamba hantu di rumah kita, tetapi sok menjadi hamba Tuhan di gereja, misalnya seperti itu. Tidak bisa. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Anak-anak kita akan lebih mengingat teladan kita ketimbang mengingat perkataan kita. Nah, saudara, jikalau kita tidak secara intensional menata hidup sedemikian rupa, memiliki hidup yang berada di jalan Tuhan, dikenal oleh Allah, saudara, just forget about God's mission. Saudara bukan sedang hidup dalam misi Allah, saudara hidup dalam misi sendiri. Dan jangan protes dengan hasilnya. Kalau kita bertindak seperti itu, hidup kita tidak akan dipenuhi dengan sukacita, tidak akan dipenuhi dengan damai sejahtera, tidak akan mendapatkan buah-buah roh itu. Nggak akan, saudara. Karena buah roh hanya diberikan kepada mereka yang ada di jalan Tuhan, yang hidup untuk misi Allah. Itulah sebabnya heran sekali ya, Paulus itu sampai berkali-kali karam kapal, hendak dibunuh, diracun, dirajam batu, tetapi dia bisa bertahan. Mengapa? Karena dia mendapatkan buah roh itu. Heran sekali. Di tengah penderitaan, di tengah penjara, memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang berada dalam misi Tuhan, dia tahu siapa yang dia kasihi, Allah yang paling mengasihi dia rela mati untuk Allah yang sudah rela mati untuk dia. Nah, dia all out, dan dia bisa bertahan itu. Nah, dikatakan di sana ya, I have fought a good fight. Aku sudah menyelesaikan pertandingan, aku sudah menyelesaikan mencapai garis finish, aku sudah menjaga iman. Mengapa? Karena Tuhan senantiasa beserta dengan dia. Mengapa Tuhan beserta dengan dia? Karena Paulus berada di dalam rencana Tuhan. Saudara, seringkali kita itu salah berdoa. Kita berdoa, Tuhan, berkati jalanku. Tuhan berkati aku buka toko baru, berkati keluargaku, berkati makananku, berkati ini. Tetapi kita lupa, kita tidak berada di jalan di misi Tuhan. Kita bekerja bukan bekerja untuk Tuhan, ya, kita makan bukan makan untuk Tuhan, kita buka toko baru bukan untuk Tuhan, tapi kita ingin Tuhan untuk kita. Nah, ini lalu pada saat yang sama kita minta Tuhan berkati kita. Nah, ini kan bukankah sama dengan, maaf, saya harus belak-belakan mengatakan, itu bukan memperalah Allah, tetapi itu memperalat Allah. Saudara ingin Tuhan menjadi pemberi berkat untuk agenda Anda, agenda saya. Apakah Tuhan akan memberi berkat kalau begini? Enggak, saudaraku. Kalau saudara menerima berkat, kalau saudara berada di luar Tuhan, hati-hati, itu bukan berkat dari Tuhan. Ada banyak di dunia ini selain Tuhan yang bisa memberi berkat, memberi pemberian-pemberian itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, clue yang kedua adalah hidup yang intensional diarahkan kepada Tuhan. Yang ketiga ini terakhir.
yaitu radical obedient. Yang pertama sacrificial, kedua intensional, yang ketiga ini radikal. Radically obedient. Ya, secara radikal kita itu taat kepada Allah. Saudara perhatikan, Paulus itu bukan cuman berkata, aku mengikuti pertandingan, aku mengikuti lomba lari, aku menjadi penjaga iman. Bukan, saudaraku. Paulus berkata, aku telah, ya, aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Telah, ini artinya sesuatu yang sudah accomplished, sesuatu yang sudah dilakukan, bukan hanya direncanakan. Nah, ini penting, saudaraku. Seorang yang hidup dalam misi adalah para pelaku firman, bukan para pembelajar doang. Ya, banyak orang belajar ikut Global Convention rajin, tapi Global Convention itu berhasil atau tidak berhasil bukan dari berapa orang yang datang, tetapi dari berapa banyak orang yang datang yang melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Itu tolok ukur keberhasilan. Maka tolok ukur setiap gereja itu bukan dihitung dari berapa banyak pos baru yang kita buka, bukan dari berapa banyak orang yang kita kumpulkan, bukan dari berapa banyak uang yang masuk. Itu hitung-hitungan bisnis, bukan gereja Tuhan. Kalau hitung-hitungan gereja Tuhan adalah berapa banyak orang yang hidupnya diubahkan, berapa banyak orang yang hidupnya dipersembahkan kepada Allah, dan berapa banyak jiwa baru yang dibawa kepada Allah, dimuridkan, hidup di dalam misi Allah. Itu namanya gereja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus berkata, aku telah. Jadi dia tidak hanya berencana, dia tidak hanya memasang target, tetapi dia menghidupinya sehari-hari. Jadi hidup di dalam misi Allah, mengerjakan misi Allah, itu adalah hidup aksi. Bukan hanya hidup prediksi, bukan hanya hidup antisipasi lewat rencana-rencana kita, tetapi bukan hidup kalkulasi, tetapi hidup di dalam aksi nyata, radically obedient. Nah, David Platt mengatakan, saudaraku, radical obedience kepada Kristus, taat secara radikal kepada Kristus, itu tidak mudah. Mengapa? Karena hidup dengan ketaatan radikal ini bukan kenyamanan, bukan bahkan kesehatan, bukan kemewahan, bukan kesejahteraan, saudaraku, di dalam dunia ini. Itulah sebabnya tidak banyak orang menyukainya, tidak banyak orang menginginkannya. Saudaraku. Nah, lalu David Platt melanjutkan bahwa radical obedience, ya, ketaatan yang radikal kepada Kristus, itu merisikokan diri kehilangan segala sesuatu. Orang yang taat mutlak kepada Allah, itu sebenarnya merisikokan diri kehilangan segala sesuatu, dan namun di akhir semuanya itu, semua risiko itu digantikan dengan yang jauh lebih baik, reward dari Allah. Nah, ini yang dikatakan Paulus di dalam ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku, karena aku telah, ya, maka tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang longing for his coming, yang merindukan kedatangannya. Paulus itu mengucapkan kalimat yang singkat dalam Filipi 1 ayat 21 yang saudara juga pasti ingatnya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, ini hanya bisa sebenarnya diucapkan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh oleh orang yang hidup di dalam misi Allah. Mengerjakan misi Allah. Suatu hari nanti, saudaraku, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Dia adalah hakim yang adil. Ya. Pertanyaannya adalah bukan berapa banyak uang yang kita hasilkan, berapa banyak anak cucu yang kita peranakkan dan percucukan, bukan berapa banyak perpuluhan kita berikan sumbang ke gereja, bukan berapa banyak jam
yang kita pakai untuk latihan paduan suara, besuk, menjadi majelis, panitia, ini dan itu. Tuhan akan bertanya, seberapa giat dan berbuahnya engkau bagi pekerjaanku, bagi misi Allah. Misi Allah ya. Bukan sekadar beraktivitas Kristiani, bukan. Tapi misi Allah. Saudara, kita tidak dipanggil untuk menghafal ayat. Sekalipun menghafal ayat itu hal yang baik. Kita tidak dipanggil hanya menjadi pembelajar, rajin, ikut seminar, PA, dan lain-lain. Tetapi ingat, saudara dan saya dipanggil untuk melakukan firman yang kita pelajari. Melakukan firman yang kita pelajari. Seperti Paulus, di suatu saat nanti, di akhir hidup kita, kalau kita sempat, ya tidak mendadak, kita sempat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menjaga iman. Saudara, tidak ada hidup yang lebih accomplished daripada hidup yang menjalankan misi Allah. Tidak ada hidup yang memberikan reward di dalam dunia ini maupun di luar dunia ini yang lebih daripada hidup menjalankan misi Allah. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pengharapan yang jauh lebih besar daripada hidup di dalam misi. Pertanyaannya sekarang adalah, saudara sudah mendengar firman? Maukah saudara menghidupinya? Sehingga suatu saat kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tetelestai. Mungkin tidak sempurna, saudaraku, tetapi saudara sudah mengusahakan sebaik mungkin yang Anda bisa. Nah, saya kepingin suatu hari nanti seperti itu. Karena itu adalah hidup yang berbeda dari dunia, hidup yang bukan hanya menjadikan Tuhan itu aksesoris. Yaitu apa? 3 ya. A sacrificial life, an intentional life directed to God. Ya. Yang ketiga, a radical obedient life. Dalam bahasa Indonesia, pertama hidup yang dipersembahkan, hidup yang disengaja, direncanakan, diatur, diarahkan kepada Allah. Yang ketiga adalah hidup yang dipenuhi oleh ketaatan kepada Kristus sebagai Tuhan. Setelah ini yang Alkitab ajarkan kepada kita hari ini, Alkitab tawarkan kepada kita hari ini model hidup yang berbeda dari dunia. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya, mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa jawab kita masing-masing? Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab ya. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan kami akan berada di dunia ini. Tetapi ketika Tuhan kembali melewat firman-Mu, mengingatkan kami tentang hal-hal yang penting tentang misi Allah, memuliakan Kau dalam hidup sehari-hari, menjadi agen-agen pembawa damai, memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Kristus, dengan memperkenalkan Kristus lewat hidup kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami butuh kesempatan lagi. Butuh 1 hari lagi, butuh 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi. Tuhan, kami mau mempersembahkan lebih baik daripada apa yang sudah kami persembahkan di masa yang lampau. Kami ingin hidup kami tidak sia-sia. Kami ingin hidup kami memiliki nilai kekal. Kami ingin hidup yang tidak sembarangan, seperti dunia yang sekalipun mereka beragama, tapi mereka tidak memperalahkan Allah yang benar, yang sejati, yang sudah mati buat kami, memberikan kami hidup baru. Tuhan, kami rindu, hidup kami diubahkan. Biarlah firman-Mu hari ini yang mengajak kami untuk mempersembahkan diri, mengarahkan hidup, dan menaati menjadi pelaku firman-Mu. Boleh terus-menerus kami ingat, dan bukan hanya ingat, tetapi kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, masih banyak pertanyaan di dalam benak kami, tapi biarlah kesabaran-Mu boleh menuntun kami
sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.